Jadi nggak bisa 100% gratis Pak ya? Enggak. Biasanya kan masyarakat Indonesia ini kan suka yang gratis-gratisan Pak. Iya benar. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bea dan Cukai Bontang. Nah, konten kali ini kita akan membahas tentang barang kiriman. Nah, di era yang sudah modern ini, masyarakat cenderung sudah membeli ataupun menjual barang ataupun jasa melalui perdagangan elektronik atau yang dikenal dengan e-commerce. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumbernya untuk kita ngobrol terkait barang kiriman, yaitu Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Bontang, Bapak Ari Winarno. Izin Pak. Iya. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas tentang barang kiriman. Yang pertama Pak, saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak ini apa sih yang dimaksud dengan barang kiriman itu? Barang kiriman itu adalah barang ya yang dikirim melalui penyelenggara pos ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi penyelenggara pos sendiri itu kan ada dua kategori ya, penyelenggara pos yang ditunjuk dan juga PJT ya, perusahaan jasa titipan, atau secara umum ya rekan-rekan kita itu udah bilang justip ya kan, jasa titipan. Gitu. Okay. Nah, selanjutnya saya mau nanya nih Pak terkait dengan pungutan barang kiriman. Nah, biasanya kalau barang kiriman itu pungutannya apa saja sih Pak yang dipungut oleh negara? Jadi barang kiriman kan tidak beda halnya dengan barang impor yang kita bicarakan ya. Jadi terhadap barang impor itu tentunya secara prinsip ada kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor ya. Yang pajak dalam rangka impor itu ada PPN, ada PPNBM, ada PPH ya. Nah Pak, semisal saya beli barang dari luar negeri Pak, melalui barang kiriman, bisa nggak sih Pak barang yang saya beli ini nggak dipungut oleh negara gitu Pak? Bisa saja. Asal nilai free on board-nya atau FOB-nya sampai dengan 3 US dollar. 3 US dollar Pak ya? Iya. Namun itu terkait biaya masuknya ya, biaya masuknya kita bebaskan. Namun tetap membayar pajak pertambahan nilainya. PPN-nya Pak? Ya, PPN-nya. Jadi nggak bisa 100% gratis Pak ya? Enggak. Biasanya kan masyarakat Indonesia ini kan suka yang gratis-gratisan Pak. Iya benar. Gitu Karena Pak. memang fungsinya apa? Untuk melindungi industri dalam negeri. Nah, selain yang 3 USD tadi Pak, apakah ada pengkategorian lain dalam tarif pungutan barang kiriman Pak? Oh iya. Jadi selain yang sampai dengan 3 USD tadi, masih ada 2 ya kategori lain. Yang kategori kedua itu lebih dari 3 US dollar ya, sampai dengan 1.500 US dollar. Kalau yang kategori itu diwajibkan membayar biaya masuk sebesar 7,5% dari nilai pabean ya. Jadi FOB kali kursnya ya kan gitu. Terus kemudian kategori ketiga lebih dari 1.500 US dollar itu tarifnya MFN ataupun tarif sesuai dengan klasifikasi di buku tarif kepabeanan Indonesia. Oh, sesuai dengan PTKI-nya Pak ya? Oh ya, PTKI kalau orang ini ya, PTKI. Jadi kalau yang kategori 2 tadi diselesaikan dengan CN ya, consignment note ya. Dokumennya Pak ya? Iya, dokumennya itu. Itu perjanjian antara pengirim barang dengan penyelenggara pos ya, intinya untuk menyampaikan barang kirimannya sampai dengan penerima barang ya. Gitu. Terus kemudian kalau yang lebih dari 1.500 US dollar ya harus diselesaikan dengan PIB ataupun PIBK. Dokumennya PIB atau PIBK? Iya, pemberitahuan impor barang ataupun pemberitahuan impor barang khusus. Gitu. Iya. Jadi kalau yang saya simpulkan ini berarti ada 3 kategori ya Pak? Iya, ada 3. Yang pertama itu di bawah 3 USD. Yang kedua
3 USD sampai 1.500 USD. Iya. Nah, yang ketiga lebih dari 1.500 USD. Iya. Nah, saya tertarik nih Pak untuk ngebahas yang 3 USD sampai 1.500 nih Pak. Tadi kan Pak Ari bilang lebih oh dari. iya, lebih dari 3 USD sampai 1.500 ya Pak ya. Iya. Tadi kan Pak Ari bilang dipungut bea masuk sebesar 7,5% ya Pak. Iya. Nah, apakah pungutan tersebut menyeluruh kepada seluruh barang atau tidak Pak? Tidak. Oh, tidak Pak. Jadi terhadap kategori 2 ini ada pengecualian juga ya. Maksudnya terhadap suatu barang tertentu. Contohnya ya. Contohnya adalah kayak tas, terus kemudian alas kaki ataupun sepatu, terus produk-produk tekstil ya. Produk-produk tekstil ya Pak. garment. Dikecualikan. Iya, itu dikecualikan dari yang 7,5%. Maksudnya apa? Bukan tidak membayar, tetapi malah bayar sesuai dengan tarif preferensi. Sesuai tarif yang tertera dalam buku tarif kepabeanan Indonesia. Jadi dipungutnya tidak 7,5% ya Pak? Tidak. Jadi masing-masingnya dipungut sesuai dengan BTKI-nya Pak ya? Iya. Jadi dan kalau kita lihat yang berlaku sekarang jelas lebih besar dari daripada yang sebelumnya gitu ya Pak ya? Iya, ada yang 10%, ada yang 15%, sesuai dengan ketetapan dalam buku tarif kepabeanan Indonesia. Gitu. Oke, jadi tadi kita sudah ngebahas masalah tarifnya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Pak, semisal saya beli barang dari luar negeri, itu gimana sih Pak cara saya men-tracking barang kiriman saya atau tahu lokasinya sedang di mana Pak? Oh, kita untuk men-tracing ya, menelusuri ya. Iya, menelusuri betul Pak. Itu ada kok di kita tuh website kita di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Ya, di sana nanti berdasarkan RW-Bill ataupun nomor resi kita itu kita masukkan di sana, kita akan mengetahui invoice-nya Pak ya. Dari kwitansi barang kiriman itu kan ada ya Pak. Resinya ya. Resinya gitu. Tuh. Nah, kalau ngomongin masalah barang kiriman juga Pak, ini kan marak banget nih Pak, yang namanya penipuan nih Pak. Iya. Udah berbagai macam modus lah Pak. Sekarang lah penipuannya ada yang pakai foto profil dirjen, intinya pakai seragam bea cukai atau ada yang diperas gitu kan. Benar. Di WA ininya ditahan oleh bea cukai gitu Pak. Nah, yang saya mau tanya ini Pak, buat para teman-teman juga nih Pak ya. Iya. Gimana sih Pak tips and trick atau dari Bapak nih tips and triknya untuk kita nih supaya kita tahu nih kalau kita ini sedang ditipu dalam melakukan pembelian online gitu Pak, barang kiriman. Iya. Jadi dari beberapa kasus yang kita ketahui ya, intinya penipuan itu kebanyakan diawali dari perkenalan di media sosial ya. Iya betul. Iya, jadi hati-hati ya rekan-rekan semua, seluruh warga terkait perkenalan di medsos itu kebanyakan awal mula dari penipuan barang kiriman ya. Terus kemudian bagaimana ngeceknya kita tertipu atau tidak ya kan? Intinya kita kan akan mendapatkan suatu resi ya. Resi itu kalau lewat udara namanya RW-Bill ya. Nomor AW-Bill-nya ada ataupun nomor resinya itu kita cek yang saya sampaikan yang tadi itu di www.beacukai.go.id/barang kiriman tadi. Itu kalau memang dia legal, bukan penipuan, maka dia akan muncul di data itu. Muncul di webnya Pak ya. Bahkan statusnya, posisinya barang itu di mana, itu ada. Lengkap gitu Pak ya. Pungutannya berapa yang harus dibayar, ada. Lengkap. Ya. Terus kemudian kalau kita bicara yang tidak resmi ya, yang penipuan itu biasanya satu tadi yang saya bilang tadi, dia melalui media sosial. Kedua, nilai barangnya kadang fantastis, irasional ya kan, uang 20 miliar ya, atau barang lain yang nilainya tinggi ya kan, dikasih cuma-cuma ya. Zaman begini siapa sih yang mengasih cuma-cuma kan gitu.
terus kemudian mengatasnamakan pejabat bea cukai, itu benar. kita harus Itu sih Pak yang sering waspada. banget. Jadi penipu itu mengatasnamakan pejabat bea Iya. cukai. Terus kemudian penipu itu rata-rata dia pakai rekening pribadi. Dan juga nomor teleponnya itu bukan nomor telepon instansi lembaga ataupun ini ya, suatu organisasi, bukan, tetapi pribadi itu pribadi pemiliknya. Itu ciri-cirinya pakai nomor telepon pribadi, pakai apa namanya rekening pribadi. Itu indikasi bahwa pengirim itu adalah penipuan. penipu, ya. Dicatat ya teman-teman. Iya, tuh kita mesti waspadai itu ya. Benar Pak. Terus kemudian langkahnya apa ya kalau kita mendapatkan barang kiriman itu? Ya cek lagi, cek seumpama nih kita tahu pengirim tuh ngirim lewat Jakarta atau lewat Balikpapan, di sana kan ada pos lalu beanya. Iya benar-benar. Kita datanginlah ke pos lalu beanya ataupun kantor yang melakukan pencacahan dan pembiayaan kiriman pos ya kan. Di sana nanti akan diberikan informasi. Selain tadi yang langkah awal tadi ya. Jadi kita jangan keburu panik dulu Pak ya. Iya. Atau bisa jadi umpamanya ada info kayak gitu, sudah langsung komunikasi dengan kantor bea cukai setempat. Di mana dia tinggal, insya Allah akan diberikan informasi. Oh iya benar-benar. Terbuka sama. Kalau umpamanya di Bontang ini silahkan ya kan, telepon ke Bontang, datang langsung, juga dekat kan jaraknya. Jadi buat masyarakat Bontang yang terkena penipuan atau curiga indikasi penipuan, kalian bisa datang ke kantor bea cukai Bontang. Nanti mungkin di sini bakal dibantu ya Pak ya. Iya, kita bantu semaksimal kita. Langkah pertama kalau ada indikasi jangan pernah transfer. Iya, jangan panik dulu Pak. Jangan panik. Gitu, Iya, kan? benar. Transfer itu kebanyakan kita wah gimana kalau sudah seperti itu. Iya, udah hilang pikiran kita, udah langsung takut gitu kan. Jangan pernah khawatir, tidak dipungut biaya apapun kalau di kita. Gratis berarti gratis, Pak ya. Gratis, tenang aja. Nah, ngomong-ngomong masalah barang kiriman Pak, tadi kan Bapak menyebutkan ada yang namanya perusahaan jasa titipan Pak ya? Iya. Nah, perusahaan jasa titipan itu apa sih Pak? Perusahaan jasa titipan itu ya bahasanya apa ya, sama aja kayak perantara perdagangan ya. Jadi penyambung antara penjual dan pembeli kan begitu. Dia itu apa sih PJT? PJT itu penyelenggara pos. Penyelenggara pos yang diberikan izin usaha oleh instansi tertentu ya toh, ataupun instansi terkait untuk apa? Untuk melaksanakan pelayanan terkait dengan surat, terkait dengan dokumen, surat, dokumen, terus kemudian apa juga ya, paket kan gitu ya, paket itu jadi melayani pengiriman surat, dokumen, paket. Jadi istilahnya kayak kurirnya gitu Pak ya? Iya. Kurir ya. Nah, mungkin ini kan beberapa teman-teman termasuk saya sendiri kepo nih Pak. Semisal saya beli barang dari luar negeri, itu gimana sih Pak prosesnya, cara barang saya itu keluar dari perusahaan jasa titipan itu Pak? Oh iya. Jadi pengeluaran barang dari kawasan pabean ya di situ ya. Namanya kawasan pabean. Itu harus dengan persetujuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi di sana ada namanya mekanisme penelitian dokumen, ada mekanisme pemeriksaan fisik barang yang secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Jadi di sana itu tidak semua diperiksa. Oh, nggak semua barang Pak ya? Iya kan, berdasarkan manajemen risiko. Umpamanya nih barangnya jelas kelihatan ya toh, spesifikasinya. Terus kemudian ada juga kita melalui ini ya, pemindai elektronik juga kan di situ. X-ray gitu Pak ya.
dari pemindah elektronik, dari banyak ini juga ya, informasi-informasi lain ya, mungkin ada informasi intelijen, ya kan, dari database ini apa namanya penerima kiriman juga. Kan sebenarnya kita punya data banyak ya untuk menentukan apakah ini ada suspek terkait narkotika psikotripika. Jadi ada informasi-informasi gitu Pak ya, terkait barangnya itu. Terus kemudian di sana itu waktu ada pemeriksaan fisik pun juga harus dihadirkan dari pihak posnya. Dari pihak PJT-nya Pak ya? Iya, pihak PJT itu harus ada. Harus ada. Karena apa? Supaya sebagai saksi mungkin Pak ya, untuk pemeriksaan tidak ada barang yang nambah ataupun kurang ya kan gitu. Terus kalau terkait pemeriksaan atau penelitian dokumen tadi, yang jelas apakah barang ini masuk kategori lartas umpamanya kan gitu. Larangan pembatasan itu apa? Ya harus ada izin bahasanya lah ya. Izin umpamanya, oh ini ada tekstil. Ya berarti ini harus izin, ada izin impor tekstil, harus ada dokumen izin impornya gitu Pak ya. Begitu. Jadi lartas itu dapat dilihat di website kita juga ya. Iya. Tadi menarik sih Pak masalah ketika barang itu diperiksa oleh Bea Cukai Pak ya. Iya. Jadi kan tadi Bapak bilang itu jadi harus ada pihak PJT-nya Pak ya sebagai saksi gitu Pak ya. Iya. Nah ini mungkin buat ngejawab teman-teman juga nih. Jadi Bea Cukai di sini tuh mempunyai wewenang walaupun memeriksa barang, tetapi ada saksinya dari pihak PJT-nya Pak ya. Iya. Jadi supaya nggak ada fitnah misalkan Bea Cukai nih yang ngambil barangnya ganti apa ngurangi apa nggak ada. Ya, soalnya itu banyak Pak yang terjadi Pak di media sosial iya, itu. Kekhawatiran itu ya wajar ya orang khawatir ya, tetapi kami pastikan bahwa di kami jelas melaksanakan tugas itu juga ada suatu integritas di sana yang dipertaruhkan ya. Dan kita pun juga meminimalisir sangkaan segala macam, makanya ada namanya saksi. Ada prosesnya yang tidak merugikan lah Pak ya. Enggak merugikan ini ya. Nah, kalau ngomong masalah tentang Bea Cukai nih, kan kalau Bea Cukai itu kan berarti ngurusin barang-barang kena cukai itu sendiri Pak ya. Nah, semisal saya ingin mengimpor barang kena cukai melalui barang kiriman. Ada nggak sih Pak aturan khusus yang mengenai mengimpor barang kena cukai atau BKC? Atau ada pula peraturan tentang batas maksimalnya gitu Pak? Karena kan barang kena cukai ini kan mendapat perhatian khusus Pak ya, karena sifatnya ini yang harus diwaspadai gitu Pak. Iya. Jadi terkait importasi barang kena cukai melalui mekanisme barang kiriman, itu ada pembatasannya ya. Jadi umpamanya batasan maksimum terkait sigaret. Sigaret itu ada 40 batang. Jadi boleh cuma 40 batang aja Pak. Sigaret itu apa toh? Ada sigaret putih mesin, sigaret kretek ya kan. Oh yang kayak SKM, SKT gitu Pak ya. SKM, SKT, SPM ya kan itu. Terus kemudian yang kedua boleh juga mendatangkan cerutu dengan batasan 5 batang saja. 5 batang saja Pak. Iya. Jadi kemudian ada lagi 40 gram tembakau iris. Tembakau iris 40 gram. Dan atau hasil tembakau lainnya ada beberapa ya. Itu yang misalnya 30 ml apabila bentuknya cair ya kan. Dan sekarang itu banyak ya yang kayak vape lah Pak ya gitu Pak ya. Liquid. Nah itu. Terus kemudian selain itu diperbolehkan juga mendatangkan barang kena cukai melalui cara kiriman itu maksimal untuk minuman mengandung etil alkohol itu 350 ml. Oh, 350 ml aja ya. Jadi kalau kelebihannya itu ya nanti berkata ya dimusnahkan, memang nggak boleh batasannya itu ya. Jadi itu untuk batasan jumlah kita mengimpor Pak ya. Nah nanti untuk kelebihannya dimusnahkan Pak ya. Iya, sama kan seperti di bandara namanya barang
sarana pengangkut ataupun barang Barang penumpang penumpang ya gitu. kan? Itu kan malah langsung tuh disiarkan, Iya, langsung iya. dihancurin Langsung di depan. tempatnya gitu Nah, Pak ya. itu. Ya. Terus kemudian terkait dengan biaya kurang lebih sama dengan ini ya, dengan yang tadi kita sampaikan. Kategori tarifnya Pak ya. Ya, Untuk BKC ini Pak. ya, kalau kurang dari atau sama dengan 3 US itu ya bebas ya kan. Biaya masuk sama cukainya bebas Ya, itu Pak. terus kalau yang lebih dari 3 sampai dengan 1.500 itu cukainya bebas tapi bayar biaya masuk. Oh, kalau ini malah biaya masuknya yang bayar. Masuk bayar. Biasa bayar, terus kemudian kalau yang lebih dari 1.500 US harus bayar cukai, bayar biaya masuk kayak gitu. Gitu. Tapi tentunya kita ingatkan warga masyarakat melihatnya ya dari jumlah itu aja lah. Lebih ya jelas disita Pak ya toh. Iya benar. Dimusnahkan ya kan. Iya. Jadi kalau mau yang impor barang-barang kena cukai itu harus tahu peraturannya Pak ya. Iya. Biar mereka nggak rugi gitu. Iya, nggak nyalahkan pihak sana, pihak Iya, sini. benar. Ya. Nah, gitu jadi teman-teman terkait peraturan mengenai barang kiriman. Jadi buat kalian atau teman-teman yang ingin impor barang kiriman, mungkin dari podcast ini kalian sudah sedikit mengerti lah ya tentang barang kiriman, dan juga hati-hati jangan sampai terkena penipuan. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu oleh Pak Ari terkait modus-modus penipuan atau tips and triknya gimana caranya biar kita itu nggak kena tipu dari barang kiriman yang kita beli gitu. Nah, buat teman-teman yang masih bingung ataupun punya pertanyaan terkait barang kiriman, teman-teman bisa komentar di bawah ataupun bisa juga mengunjungi medsosnya Bea dan Cukai, dan juga pastinya teman-teman bisa mengunjungi kantor Bea Cukai terdekat ya. Terima kasih Pak Ari sudah mau menemani kita di podcast kali ini terkait barang kiriman. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.